ini saya akan membahas 6 pokok materi tentang pengujian hipotesis, di mana materi yang pertama yaitu tentang pengertian hipotesis. Kedua yaitu prinsip menyusun hipotesis. Ketiga, jenis dan contoh hipotesis. Keempat, 2 tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kelima, langkah-langkah pembuktian hipotesis. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu contoh pengujian hipotesis. Tak berlama-lama, langsung saja kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengertian hipotesis. Sebelumnya, apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang diuji kebenarannya dengan penelitian ilmiah. Menurut Surachman, pada tahun 1985, menyatakan bahwa hipotesis berasal dari 2 kata. Kata pertama yaitu hypo, yang berarti kurang dari, dan kata kedua tesis atau pendapat. Jadi, hipotesis itu merupakan sesuatu yang masih kurang dari sebuah kesimpulan pendapat. Dari 2 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis ini membuat kesimpulan sementara dan atau pembenaran dari permasalahan yang akan ditelaah, baik dari ukuran sampel besar maupun kecil. Materi kedua, yaitu prinsip menyusun hipotesis. Dalam menyusun hipotesis dapat ditinjau dari 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang penelitian, yang kedua dari sudut pandang statistik. Hipotesis dari sudut pandang statistik terbagi menjadi 2. Yang pertama, hipotesis nol atau HO, di mana mempunyai sifat serba sama dengan notasi matematisnya, yaitu HO nilai rata-rata sama dengan nilai rata-rata B, atau nilai rata-rata A dikurang nilai rata-rata B sama dengan 0. Hipotesis alternatif atau HA merupakan hipotesis penelitian yang dapat menyimpulkan apakah dinyatakan pada HO dalam HA ditolak atau kebalikannya, dengan notasi matematisnya, yaitu jika HO nilai rata-rata A sama dengan nilai rata-rata B, maka HA-nya yaitu nilai rata-rata A lebih besar dari nilai rata-rata B, atau nilai rata-rata A kurang dari nilai rata-rata B, atau nilai rata-rata A tidak sama dengan nilai rata-rata B. Yang ketiga, yaitu jenis dan contoh hipotesis. Dalam hipotesis, terdapat 4 jenis yang akan dibahas, di mana jenis pertama yaitu hipotesis deskriptif, di mana hipotesis deskriptif ini merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan deskriptif yang mempertanyakan hubungan antara variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif, di mana hipotesis komparatif ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara variabel tunggal, antara variabel penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara variabel penelitian. Dan yang keempat yaitu hipotesis kausal, di mana merupakan dugaan atau jawaban sementara yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor antara variabel penelitian. Selanjutnya yaitu contoh hipotesis penelitian. Dari contoh hipotesis penelitian ini kita akan mengambil contohnya berdasarkan keempat jenis yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana hipotesis deskriptif. Yang pertama contohnya yaitu, di sini kita akan meneliti sebuah merek minuman soda yang mengandung alkohol. Maka rumusan masalahnya yaitu apakah benar sebuah merek minuman soda mengandung alkohol, sehingga hipotesis penelitiannya yang pertama yaitu HO atau H0-nya yaitu sebuah merek minuman soda mengandung alkohol. H alternatifnya yaitu sebuah merek minuman soda tidak mengandung alkohol. Contoh kedua dari hipotesis komparatif. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan dari hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Sehingga rumusan masalahnya yaitu, adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B? Maka hipotesis penelitiannya yaitu, yang pertama, H0. Tidak ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. H alternatif.
Ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Contoh ketiga, hipotesis asosiatif, di mana di sini kita akan meneliti apakah ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Maka rumusan masalahnya yaitu, adakah hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B? Maka hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, H0. Tidak ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B. H alternatifnya yaitu ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan penjualan toko B. Selanjutnya contoh keempat, hipotesis kausal. Nah, di sini kita akan meneliti apakah KB hormonal ada pengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Maka rumusan masalahnya yaitu pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Maka hipotesis penelitiannya yaitu H0-nya yang pertama, tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. H alternatifnya itu ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Selanjutnya, contoh hipotesis statistik. Berbeda dengan contoh hipotesis penelitian sebelumnya, pada contoh hipotesis statistik ini hanya ada 3 jenis yang memiliki contoh, di mana hipotesis pertama itu hipotesis komparatif. Nah, di sini ada perbedaan resiko kanker payudara antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih berisiko terkena kanker payudara daripada laki-laki. Maka H0-nya yaitu nilai rata-rata 1 lebih besar dari nilai rata-rata P, atau H0-nya yaitu nilai rata-rata I kurang nilai rata-rata B lebih besar dari 0. H alternatifnya yaitu nilai rata-rata 1 lebih kecil dari nilai rata-rata P, atau H alternatifnya yaitu nilai rata-rata 1 kurang nilai rata-rata P lebih kecil dari 0. Selanjutnya itu hipotesis asosiatif. Nah, di sini contohnya yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Semakin tinggi pendidikan, maka tingkat penghasilan juga akan semakin tinggi. Sehingga H0-nya yaitu P lebih kecil dari 0. H alternatifnya yaitu P lebih besar dari 0. Yang ketiga yaitu hipotesis kausal. Di mana contohnya yaitu ada pengaruh positif antara kepatuhan minum obat anti-tuberkulosis dengan berat badan pasien tuberkulosis, di mana HO-nya itu beta lebih kecil dari 0, dan H alternatifnya yaitu beta lebih besar dari 0. Selanjutnya yang keempat, 2 tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. 2 tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis ini terdapat 2. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu terjadi ketika kita menolak hipotesis 0 yang benar, atau bisa dibilang kesalahan tipe 1 ini sama dengan positif palsu. Yang kedua, kesalahan tipe 2, di mana terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis 0 palsu, atau kesalahan tipe 2 ini sama dengan negatif palsu. Di sini kita bisa melihat tindakannya yaitu kemungkinan hasil uji hipotesis. Nah, di sini terdapat 2 decision, di mana HO itu benar, yang kedua itu HO itu salah. Yang pertama itu menerima HO. Untuk H itu benar, keputusannya benar, tidak ada kesalahan dengan probability yaitu 1 dikurang alfa. Untuk HO itu palsu, menerima HO itu kesalahan tipe 2, di mana probability-nya itu beta. Selanjutnya pada kolom menolak HO, di mana HO itu benar, kesalahan tipe 1 dengan probability yaitu alfa. HO itu palsu, dengan keputusan benar tidak ada kesalahan, di mana probability-nya itu 1 dikurang beta. Yang kelima, langkah-langkah pembuktian hipotesis. Dalam melakukan pembuktian hipotesis, terdapat 5 langkah yang harus diikuti. Yang pertama, langkah 1, menyatakan HO. Bersama dengan itu, peneliti juga menyatakan HA tak ditolak jika HO ditolak. Langkah kedua, tentukan taraf signifikannya. Biasanya peneliti memilih 0,05 atau 0,01 taraf signifikannya kan peluang dalam membuat kesalahan tipe 1. Langkah ketiga, tentukan statistik ujinya. Statistik uji ini merupakan kuantitas yang dihitung dari data sampel. Nilai-nilai tersebut akan digunakan pada langkah 4 dan langkah 5 agar sampai pada simpulan tentang H0. Selanjutnya, langkah keempat,
yaitu menentukan aturan untuk mengambil keputusan berdasarkan taraf signifikasi yang telah ditetapkan pada langkah 2 dan distribusi sampel dari statistik uji, yaitu pada langkah ketiga. Langkah terakhir, yaitu langkah 5, yaitu memilih sampel. Di sini kita menggunakan sampel tersebut untuk dihitung nilai uji statistiknya. Selanjutnya mengambil keputusan seperti yang telah ditentukan pada langkah keempat, membuat keputusan yaitu apakah menolak HO atau tak menolak HO. Materi pokok ke-6 yaitu contoh pengujian hipotesis. Di sini kita mempunyai satu contoh tentang pengujian hipotesis di mana PT Karan merupakan perusahaan yang memproduksi makanan non-kolesterol. Perusahaan ini menjamin bahwa konsumen akan turun berat badannya sebanyak 1 kg selama 2 minggu. Dari 100 orang yang mengikuti program ini, ternyata rata-rata penurunan berat badannya mencapai 0,8 kg dan standar deviasi yaitu sebesar 0,23 kg. Dengan ini taraf nyatanya yaitu 5%. Apakah pernyataan dari perusahaan ini benar? Kita akan mengujinya berdasarkan 5 langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, merumuskan hipotesisnya, di mana H0-nya itu nilai rata-rata sama dengan 1, H alternatifnya yaitu nilai rata-rata tidak sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menentukan taraf, di mana Z A per 2-nya yaitu 0,05 per 2. Nilai 0,05 ini diambil dari 100 uji sampelnya dikali dengan standar deviasinya yaitu 5%. Lalu dibagi 2 sehingga nilainya 0,025. Probabilitasnya itu 0,5 dikurang 0,025 sehingga nilainya itu 0,4750. Nah, nilai 0,4750 ini selanjutnya dimasukkan pada distribusi normal standar. Seperti yang dilihat pada gambar tersebut yang telah dilingkari merah, di mana nilai tersebut berada pada baris 1,9 dan pada kolom 0,06, sehingga nilai kritisnya yaitu sebesar 1,96. Selanjutnya, melakukan uji statistik, di mana nilainya rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurangi nilai rata-rata per XX. Sebelumnya, kita akan mencari nilai SX, di mana rumusnya itu nilai sampel S per akar N jumlah sampelnya, di mana nilai S-nya itu 0,23 per akar 100. 0,23 dibagi 10 sama dengan 0,023. Setelah itu nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus Z dengan nilai yaitu X bar dikurang nilai rata-rata per SX. Nilai X barnya itu 0,8 dikurang nilai rata-ratanya 1 per SX-nya itu 0,023. Sehingga nilainya itu min 0,2 per 0,023. Nilai totalnya yaitu min 8,7. Nilai tersebut kita masukkan kembali ke daerah keputusan, di mana sisi kiri atau sisi kiri dari min 1,96 yang diarsir tersebut merupakan daerah menolak HO. Sedangkan sisi sebelah kanan positif 1,9 itu merupakan daerah menolak HO juga. Nah, hasil dari Z tadi atau hasil dari uji statistik yang kita dapatkan yaitu sebesar min 8,7. Maka nilai tersebut termasuk ke dalam daerah menolak HO. Kesimpulannya yaitu HO ditolak, pernyataan PT Karan bahwa konsumen akan turun berat badan sebanyak 1 kg selama 2 minggu tidak terbukti. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan berat badan kurang dari 1 kg. Untuk contoh tersebut sudah sesuai dengan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya.